Sayyid Sulaiman merupakan tokoh penyebar agama Islam yang masih dikenang di Jombang, Jawa Timur. Beliau adalah tokoh besar Islam yang berasal dari Cirebon, keturunan Yaman, dan wafat di Jombang. Hingga kini, jasanya terus dikenang dan makamnya terus dirawat hingga dikunjungi umat Islam tak pernah henti. Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Basyaiban merupakan salah satu tokoh penyebar agama Islam di Jawa Timur. Sayyid Sulaiman sendiri mewarisi keturunan leluhurnya dalam berdakwah. Ayahnya merupakan seorang ulama dari Yaman dan ibunya adalah putri dari Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Sayyid Sulaiman sendiri lahir dan dibesarkan di Cirebon, Jawa Barat. Sayyid Sulaiman ini anak pertama dari 3 bersaudara. Adik Sayyid Sulaiman yaitu Sayyid Abdul Rahim dan Sayyid Abdul Karim. Ketekunan dan pengaruhnya dalam berdakwah membuat penjajah Belanda cemas. Oleh karena itu, saat beranjak dewasa, ia dibuang Belanda ke wilayah timur dan ditinggal di Krapyak, Pekalongan, Jawa Tengah. Sekembalinya dari Jawa Tengah, Sayyid Sulaiman pamit untuk pergi ke Ampel, Surabaya. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Jombang. Namun di tengah perjalanan, Sayyid Sulaiman jatuh sakit hingga akhirnya wafat dan dimakamkan di Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Daripada Rasulullah Muhammad SAW yang ke-26, beliau itu keturunan dari Syarif Hidayatullah. Nama ibunya Syarifah Khadijah dan nama ayah beliau Sayyid Abdul Rahman. Kalau orang-orang bilang itu Mbah Syambu yang ada di Lasem, ibunya yang ada di Bangil. Sejak kecil beliau dididik secara Islami sebagaimana kakeknya Syarif Hidayatullah. Dan setelah remaja beliau menjadi seorang yang istilahnya itu sakti pejuang, dan beliau gigih untuk membela negara melawan Belanda waktu itu. Sehingga pada masa-masa remajanya beliau diasingkan oleh Belanda ke daerah Pekalongan. Sampai di situ sekarang juga beberapa lalu dikejar lagi beliau meneruskan perjalanannya ke daerah Solo. Di Solo juga beliau terdengar oleh waktu itu Ratu Solo kesaktiannya, sehingga waktu itu Ratu Solo itu istilahnya kalau orang Jawa itu menantang Sayyid Sulaiman. Katanya, kamu orang sakti ya, kalau memang kamu berlaku sakti, coba tunjukkan kesaktian, aku ingin tahu. Terus perannya di wilayah Jombang sendiri itu apa? Oke, langsung oleh semenjak dari Solo langsung merantau beliau ke Sunan Ampel. Kalau dari Sunan Ampel merantau beliau ke Pasuruan. Dari Pasuruan, karena sudah lama beliau punya keinginan untuk istilahnya orang Jawa sambang ke daerah Cirebon lagi. Sekalinya sampai di Mojoagung, beliau apa istilahnya itu binara atau sowan kepada Mbah Raden Alif yang ada di dalam makamnya, karena beliau mempunyai firasat kalau memang perjalanan saya ini baik ke Solo ya saya teruskan ke Solo, kalau nggak ke Solo nggak baik aja, lebih baik di wafatkan di Mojoagung. Makanya beliau mengabdi pada Mbah Syahid. Lama kelamaan Mbah Syahid sudah menjadi sakit kalau di rumah Jawa Mbah Raden Alif. Akhirnya beliau wafat di Mojoagung sini. Jadi Mbah Syahid itu memang bukan orang Mojoagung, pendatang dari Cirebon sampai di Mojoagung wafat, lalu dimakamkan di tempat ini. Jasanya apa yang ada di Mojoagung itu? Kalau di sini mungkin nggak
kelihatan jasanya. Kalau yang ada jasanya itu di daerah Pasuruan, pendiri Pondok Sidogiri. Ya, sampai sekarang tumbuh begitu besar dan tersohor se Nusantara bahkan ke luar negeri. Kalau di sini nggak ada mungkin Mas, ya, cuma ada makam ini. Tapi ini benar-benar makam ya, bukan petilasan ya? Bukan makam, Memang asli makam. Makam. Semua orang duriannya juga menyatakan ini makam. Karena duriannya masih lengkap sampai sekarang ini. Meski telah meninggal ratusan tahun silam, keberadaan makam Mbah Sayyid Sulaiman di Dusun Raja Selamat, Desa Majilan, Kecamatan Mojoagung ini baru ditemukan sekitar 1 abad lalu. Keberadaan makam leluhur mereka ada semua kecuali Mbah Sayyid Sulaiman. Kini makam Mbah Sayyid Sulaiman menjadi salah satu tunjungan arah peziarah yang berwisata religi. Tak hanya dari Jombang, banyak rombongan peziarah yang berasal dari luar kota hingga luar negeri yang berkunjung. Selain mengaji, para peziarah juga datang silih berganti untuk istighosah dan tahlil bersama. Jumlah pengunjung ini akan melonjak pada waktu tertentu seperti bulan suci Ramadan. Mereka dari berbagai kalangan, mulai anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, pertama yang jelas beliau itu tawasul, tabarukan, dan banyak riyadul lah istilahnya, menghafal Al-Quran di sini. Yang seperti santri-santri yang dari pondok-pondok itu menghafal Al-Quran di sini. Paling lagi ke pondoknya gitu banyak. Kenapa Pak harus di sini? Mungkin memperdekatkan diri kepada Allah lewat tawasul lewat Mbah Sayyid Sulaiman, sama dengan orang Kampel, sama yang gitu. Terus tempatnya sendiri juga tenang ya? Mana tenang, nggak terganggu, bisa konsentrasi. Terus biasanya yang paling ramai kalau dikunjungi itu di bulan apa atau hari-hari apa? Kalau yang hari spesial itu Kamis Kliwon malam Jumat Legi, itu hari spesialnya. Kalau rame-ramenya ya karena ini masih dalam keadaan corona, biasanya ya hari Sabtu dan Minggu dulu rame. Biasanya pengunjungnya dari mana sih yang berziarah ke sini? Mungkin ya dari seluruh Nusantara, ada yang dari Palembang, ada yang dari Jambi yang kemarin itu, ada yang dari Lampung, ada yang paling banyak ya daerah Nganjuk, Kediri, Blitar, sampai Ponorogo, Tulungagung, gitu sekitar ini, Tuban, seluruh Indonesia, seluruh Nusantara lah sudah. Kalimantan juga ada. Ada nggak Pak untuk mungkin ada tantangan tersendiri bagi jenengan yang menjadi juru kuncinya makam Mbah Sayyid? Saya kira kayak nggak ada ya. Selama kan baru 2 tahun ini, belum pernah mengalami problem apa ya, lancar-lancar aja. Nggak mungkin waktu jenengan jadi juru kunci terus ada dari keturunan Mbah Sayyid ini mungkin yang dari Cirebon atau yang dari Timur Tengah itu ada nggak? Oh, ada yang dari banyak, yang dari Indosmu, dari Malang, dari Pekalongan, ya sowan kemari mau apa ini ke istilah buyut dari sini ya. Ziarah ke sini. Ya matur biasa itu aja, mau ziarah gitu.